Udah, siap. Yuk. Jadi kita hari ini Q&A santai aja Pak. Oke. Terus ada titipan pertanyaan Pak dari teman-teman. Sip, thank you Mul. Langsung kita mulai nih ya. Iya. Pertanyaan pertama, apa alasan tertarik sama dunia audio? Alasan tertarik sama dunia audio awalnya kepaksa. Kan gue anak pertama, jadi harus bantuin jaga toko. Dari SMP gue ada di toko Rangers itu. Jadi awalnya gue nggak suka sama audio, sampai akhirnya jatuh cinta sama industri ini. Ini jadi buat lo nih, kalau ternyata orang tuanya juga pebisnis, punya toko, pasti suruh jaga toko. Next, pertanyaan kedua. Pernah nggak dapat customer rese? Ya pernah lah. 8 tahun jualan di toko, anjir. Oke, basically gini sih. Kita nggak nyebutnya sebagai customer rese, nggak. Tapi kita nyebutnya sebagai customer challenger. Karena dengan customer yang challenger ini yang nge-challenge kita, biasanya kemampuan kita tuh lebih hebat lagi karena kita belajar memuaskan keinginannya yang begitu tinggi dan meledak-ledak. Pertanyaan berikutnya. Kalau lagu dangdut itu cocoknya upgrade audio jenis apa? SQ atau SQL? Dangdut. Mungkin kalau untuk audio harian kita sebutnya SQL. Jadi suara gendangnya itu tuh kerasa gitu, SQL. Iya, feel-nya lebih dapet gendangnya. Pernah nggak kepikiran pindah haluan dari dunia audio? Nggak, karena cari makannya di sini. Itu karena udah nyaman apa nggak tertarik sama dunia lain? Mungkin karena industri audio ini kan udah telanjur basah, jadi udah berenang sekalian kan. Jadi kalau kayak pindah haluan sayang gitu. Dan gue juga bingung sih sebenarnya kalau pindah haluan ngapain, masa iya masak? Gue nggak bisa masak. Bener kan? Wah, main-main. Berapa sih biaya upgrade audio yang paling murah yang bisa diberikan oleh SM? Upgrade audio paling murah? 1 jutaan juga bisa sih, cuman ganti satu komponen doang. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Nanti kita bakal bikinin video khususnya tentang upgrade audio mobil murah. Jadi tungguin ya, ini video khusus nih untuk pertanyaan ini. Next, apa sih brand audio andalan SM? Kayaknya udah bukan rahasia umum ya, karena kalau teman-teman bisa buka websitenya SM, bisa juga lihat Instagramnya SM, banyak nih beberapa brand-brand internasional yang SM pegang. Dulu sebenarnya nih brand-brand yang SM jual tuh banyak. Ibaratnya tuh kalau dagang zaman dulu tuh Palu Gada. Iya kan? Palu Gada tuh singkat apa lu mau gua ada ya? Kayak gitu, apa lu mau gua ada. Jadi kalau seandainya ada customer nih bilang, "Ki, gua mau dong pakai yang brand A tipe ini." Walaupun kita nggak jual, kita cari supplier siapa. Nah, tapi karena belakangan being expertise, kalau sosokan ya, kayak menjadi expertise, kita harus menguasai produk. Nah, jadi brand-brand yang udah SM jual per hari ini itu udah andalan kita. Contoh deh sebutin, ada Flux, ada Brudo, ada Esato, ada German Maestro, terus juga ada Venom. Ada deh, pokoknya nanti kalian bisa lihat di Instagram sama di website kita. Itu kayak brand-brand yang kita rekomendasikan ya Pak? Betul banget. Paling lama ngerjain mobil berapa hari dan paling cepat berapa hari? Ini pertanyaannya agak-agak nggak jelas nih. Maksudnya ngerjain box kosmetik kah atau ngerjain box kosmetik? Oke, ngerjain box kosmetik paling lama, kita pernah lo 3 minggu. Itu kan ribet bikin boxnya atau dari sisi mana? Ya, satu ribet bikin box, sama yang kedua, ya memang tingkat kesulitan dari box ini juga sulit. Komponen-komponen audionya juga banyak dan kita memang mau rapi. Jadi karena kita mau rapi, otomatis teknisi boxnya tuh satu tim, dia aja yang fokus. Paling cepat 1 hari. Jadi pagi mobil masuk, malamnya udah selesai. Next, kalau mau upgrade audio tapi nggak punya duit gimana ya? Cari duit. Gila kali lo, minta bapak lo, minta nyokap lo. Ya intinya gini ya, nggak cuman buat pasang audio doang, tapi buat segala hal lah. Hidup itu pasti punya kebutuhan bro, realistik. Rezeki itu memang udah diatur Tuhan, tapi kalau lu nggak bekerja nggak mungkin tuh duit jatuh dari langit. Ya jadi
ya lo harus bekerja dan berusaha juga lah. Nanti setelah bekerja dan berusaha, baru deh kita mensyukuri apapun yang dikasih sama Tuhan. Elah. Ngapain aja selama WFH? Oke. Alhamdulillah selama WFH jadi punya YouTube channel Rizky Purnadi. Jadi kalau kalian yang udah kepoin atau kalian yang belum tahu, selama WFH ini gue bener-bener ngelanjutin YouTube channel. Walaupun sekarang masih on off gara-gara ada musibah nih. Lagi ada sedikit kejadian jadi agak on off. Jadi kalau kalian semua yang kepo, ini ada YouTube channel Rizky Purnadi. Di sini gue ngebahas tentang beragam hal yang sifatnya otomotif, traveling, dan juga inspirasi. Ya pokoknya ngalor ngidulnya seorang Rizky Purnadi di YouTube channel inilah. Next, pertanyaan berikutnya. Seandai kata jika diizinkan untuk kembali ke masa lalu, apakah Anda memilih untuk tetap berbisnis di bidang audio atau justru malah sebaliknya? Kehidupan gak ada yang perlu disesalin, yes. Gue akan tetap berada di industri audio aksesoris mobil. Ini tuh kayak udah jadi fate. Allah, udah jadi kayak sebuah takdir di mana Rizky Purnadi itu ada di sini. Dan yang alhamdulillahnya, masya Allah, kan kita salah satu channel yang pertama nih yang fokus di bidang audio aksesoris mobil di Indonesia, di mana kita nge-sharing ilmu, di mana kita cerita ngalor ngidul tentang fakta yang ada di industri ini. Ya jadi ya alhamdulillah lah, nggak ada penyesalan sedikit pun. Pertanyaan berikutnya, next. Setuju nggak kalau audio mobil itu identik sama cewek seksi atau metroseksual? Apa image-nya udah belakangan ini? Oke. Ini yang menarik. Gue selalu ngelihat bahwa wanita itu selalu jadi bahan eksploitasi. Abis gimana, Cuk? Kadang wanitanya itu sendiri juga mau dieksploitasi, tuh kan? Kemana coba nih? Tapi beginilah, kalau di sudut pandang gue secara personal, ya gue kurang setuju kalau seandainya wanita itu dijadikan bahan eksploitasi, karena ya cukup lebih banyak hal yang bisa kita gunain untuk media promosi. Karena kan orang pinginnya gini nih, jualan mobil, nih gue taruh cewek cakep nih, ntar biar bapak-bapaknya ya buat pajangan. Atau juga gue jualan audio. Banyak kan kalau zaman jadul tuh di era-era zaman gue kecil, bahkan sampai 5-6 tahun yang lalu masih kan. Jadi orang jualan audio mobil, terus cewek nih pakai setengah semi bikini gitu kan, pakai tupis yang kayak baju-baju Sailor Moon gitu. Terus dia megang-megang power. Terus faedahnya apa coba gue tanya. Jadi menurut gue secara personal sih di zaman yang sekarang ya gue nggak setuju. Stop it bro, kayak yang banyak hal yang bisa kita lakuin untuk mempromosikan audio mobil. Tapi dari yang sudah berjalan ini, ya, udah berkurang kan Pak? Udah berkurang, ya karena itu. Ada perubahan ya? Ada perubahan, karena manusianya tuh udah hijrah. Dari yang dulu nih jahil, yang diliatin kan selangkangan lah, dada lah, ya kan. Sekarang kan ya udah beda lah. Udah beda lah, udah bukan zamannya lah. Next. Kirim-kirim salam buat keluarga di kampung. Maaf belum bisa pulang, anjay. Nggak ada. Pulang lu sono. Pertanyaan berikutnya, next. Apa alasan? Oh udah, kelar. Oke, itu dia tadi Q&A-nya Rangers. Ternyata Q&A-nya segini doang nih. Segini doang. Itu baru versi karyawan Pak. Nanti nextnya kita bakal di subscribers kita bakal kita tanya-tanyain apa sih yang pengen ditanyain ke Pak Rizky sendiri. Oke, thank you so much Ranger sudah nonton video ini. Buat kamu yang ternyata mau ngasih pertanyaan, bisa isi kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti semua pertanyaannya bakal kita jawab ya. Terus juga jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel SM, diaktifkan loncengnya biar setiap kali ada video baru dari kita kalian terus keep update. Dan gue Rizky undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.